Saatnya say bye-bye to sunscreen yang bikin kulit kamu semakin greasy dan kayak kalang minyak. Bener-bener dibikin jatuh cinta banget sama sunscreen ini karena dia ada teknologi matte powdery finish. Jadi tekstur liquidnya itu kalau diolesin ke wajah, kalau udah ngeresep dia bakal jadi powder finish buat nahan minyak di wajah kita. Ini dia aku pakai sunscreen kesayangan aku akhir-akhir ini. Luxurious Perfecting Sunscreen dari Bio Beauty Lab. Yang aman buat semua jenis kulit. Gak hanya SPF 50+ PA+++ aja, tapi dia juga ada antioksidan dan anti pollution. Bisa mengontrol minyak, gak white cast dan gak lengket sama sekali. Yang suka make up juga tenang aja karena dia nggak bikin make up kita jadi peeling. Serius deh, ini tuh bagus banget. Kalian wajib banget buat cobain sunscreen Bio Beauty Lab ini. Gue bisa bilang nggak perlu takut belang karena ada produk ini. Jujur hampir setiap hari gue melakukan aktivitas di luar ruangan, dari mulai berangkat kerja naik ojek online, ketemu klien, attendance event, sampai dengan makan siang di luar juga. Udah gitu cuaca di Jakarta kan lagi panas banget ya. Udah pasti permasalahan kulit belang akan gue alami. Mau tau gak sih produk apa yang gue maksud? Yes, ini dia produknya Marina UV White Extra SPF 30. Jujur ini cocok banget dipakai untuk daily protection, kayak bermain, berangkat ke kantor, maupun berkendara motor. Jadi dipastikan sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan harus pakai body lotion. Kalian harus lihat ini before afternya. Yang di dalamnya terdapat kandungan vitamin B3, vitamin E, acai berry, dan yogurt. Bagus untuk melembutkan dan melembabkan sampai meratakan warna kulit. Bener-bener wanginya tuh bikin good mood seharian. Jadi Marina UV White ini totalnya ada 5 varian. Ada varian Nourish and Bright, Dewy Bright, Healthy and Glow, Collagen Asta, dan Extra SPF 30. Jadi kalian bisa gunain sesuai dengan kebutuhan kalian. Wajib banget cobain karena harganya juga ramah banget di kantong. Sumpah ya, ini produk lucu banget. Brand lokal pertama yang punya cushion bentuk hati. Terus warnanya pink. Dari pertama lihat aja udah bisa bikin aku jatuh cinta. Mari kita lihat, selain packaging yang lucu, cushion ini oke gak sih? Teksturnya tuh lightweight banget. Pas di blend langsung nyatu ke kulit. Klaimnya sih medium to high coverage ya. Coba kita tes apa bener klaimnya. By the way, dia punya 4 shades, tapi di sini aku cuma punya 2 shade. Aku akan pakai yang shade 01. Ini sebelah kanan dulu yang akan aku pakein cushion. Dan bener sih, cushion ini punya coverage from medium to high. Bisa nutupin kemerahan dan bekas jerawat dengan gampang. Kulit langsung smooth, flawless, tanpa kelihatan dempul. Padahal harganya under 100.000. Cushion ini lumayan minim sih oksidasinya. Jadi warnanya tetap stay seharian, tanpa takut berubah atau kusam. Hasilnya juga satin finish yang bikin kulit glowing dan fresh, tapi tetap natural, your daily skin but better. Cushion ini juga waterproof, jadi tetap awet dan flawless meski seharian dipakai. Dan yang bikin makin jatuh cinta adalah cushion ini juga ada skincare infuse-nya. Terus yang penting cushion ini tuh non-cakey dan crack free, jadi nggak ada lagi masalah makeup cakey dan crack. Semua imperfection bisa ketutup pakai cushion ini. So buat kalian yang kepo dan pengen cobain, langsung cek ranjang kuning biar nggak kehabisan. See you on the next review, bestie. Bye. Dari sebaik ini setting spray yang aku punya, aku mau spill my top 3 best setting spray yang beneran bagus banget. First primer ini tuh yang black bottle matte nya mereka. Jujur aku suka banget sama dia karena finishnya itu yang velvet matte. Jadi tuh bikin makeup aku super bagus banget, flawless harian, dan ngesetnya itu cepet banget. Ya aku ya, ini tuh beneran bagus banget buat ngelok makeup aku tuh seharian. Literally ya, dari pagi aku pakai sampai ke malam 12 jam, udah transfer proof dan juga waterproof. Ini dari spraynya sendiri itu juara banget ya. Dia tuh bukan tipe spray aerosol, tapi itu super nyebar banget dan juga tuh halus spraynya. FYI, ini tuh setting spray kepala itu nggak bisa dibuka-buka, jadi tuh dia beneran ngutamain fungsi setting spraynya dan juga no kontaminasi. Dan di kulit aku yang sensitif ya, dia itu super aman banget karena udah alcohol free dan juga cruelty free. Pokoknya ini tuh best banget. Kedua, ini tuh from L'Oreal Another My Best setting spray. Kami bisa lihat ini tuh spraynya dia tuh udah tipenya aerosol, jadi otomatis udah menyebar secara sempurna dan juga halus. Yang paling aku suka, dia tuh ngesetnya cepet banget, auto ngelok makeup kalian dipakai seharian itu nggak akan geser sama sekali, dan juga dia udah waterproof, smudge proof, dan juga transfer proof. Literally ini tuh tahan banting banget dan juga oil controlnya best. And last, from Mother of Pearl, yes, ini tuh my favorite setting spray from brand lokal. Ini juara juga buat ngeset makeup kalian ya, auto ngelok makeup aku banget, dan juga ini tuh oil controlnya best. Pastinya udah transfer proof, waterproof, dan juga smudge proof. Dan dia ini tipe spraynya juga aerosol, otomatis udah menyebar secara sempurna dan juga halus. So ini dia my best top 3 setting spray di 2025 ini yang wajib banget buat kalian punya. Sumpah ini berdua mirip banget loh. Yuk kita battle lip SPF yang menurut gue tuh mirip banget. Dari segi packaging aja udah sama nih kurang lebih ya. Aplikator Faceology, aplikator si Not Not. Oke, gue lebih suka aplikator si Not Not karena dia tuh ngambil produknya nggak terlalu banyak kayak si Faceology. Keduanya sama-sama SPF 50, cuman kalau yang Faceology tuh ya PA++++, sedangkan si Not Not cuman PA+++. Dari segi tekstur jujur mirip banget ya, cuman yang Faceology itu lebih cair menurut gue daripada yang original. Cuman ya overall dua-duanya tuh punya tekstur yang mirip banget, jadi gue kasih 1 poin buat dua-duanya. Oh ya, dua-duanya juga rasa ringan dan nggak lengket sama sekali. Udah
Dan gue juga menemukan sebuah kesamaan kalau dua-duanya itu bisa nge-moisturize bibir sama mencerahkan juga karena ada kandungan pencerahnya guys. Jadi kayak kalau lo sering pakai dalam jangka waktu yang panjang ya bisa bikin bibir lo tuh sedikit lebih cerah gitu. Nah yang membedakan adalah dari segi harga bestie. Gue belinya 70 ribuan, yang ini di bawah 40 ribu kalau nggak salah. Jadi overall menurut gue dua-duanya sebenarnya mirip-mirip aja, cuman bedanya di harga ya. Saya kalau lo pengen cari yang lebih affordable lo coba aja yang Not Not. Cuman kalau lo punya budget yang lebih lo coba aja yang Faceology. Cuman yang sama aja sih dua-duanya sebenarnya. Cuma yang si Not Not ini lebih affordable aja. Cuman ya mungkin Faceology harganya lebih mahal, mungkin ada kualitas lain yang dia mau tonjolkan yang gue nggak tahu. Kalian tulis kolom komentar aja. Jadi gimana, kalian tim si Not Not atau yang Faceology? Tulis kolom komentar ya. Jelly pelicin buat kamu yang susah putih, kulitnya bandel, kurang glowing, pengen kulitnya cerah, bersih, glowing kayak gini yang lagi jerawatan, ini bisa banget pakai. Flek juga bisa pakai karena ini kandungnya sudah lengkap. Aku udah habis 1 pot nih. Ini udah BPOM ya. Udah ada uji labnya juga. Sadar bahan aktifnya tuh berapa, makanya jangan heran kalau misalkan kalian pakai ini 1 pot aja udah nampol. Ya, jangankan 1 pot. Beb, belum habis sepot aja udah mantul. Kamu baca sendiri testi-testinya udah banyak banget nih. Salah satunya, mumpung masih harga promo spesial, join di live aku. Kulitnya jadi glowing, plumpy, mantuliti, manjelita kayak gini. Check outin sekarang juga mumpung dapat harga promo spesial. Check outin jangan 1, langsung ambil 2. Sunscreen tapi ada cooling sensationnya. Ini cukup unik sih. Jadi Garnier tuh baru aja launch sunscreen terbaru mereka. Ini tuh yang cooling water gel sunscreen. Ini tuh gue udah coba beberapa kali pakai untuk beberapa aktivitas berbeda juga. Jadi sekarang gue udah bisa kasih reviewnya. Kalau dari segi teksturnya, karena ini tuh water gel sunscreen, jadi dia tuh feelsnya kayak lagi pakai moisturizer gitu. It's very easy to blend, dan kemarin tuh pas gue coba under makeup, dia juga nggak bikin makeup gue tuh jadi geser guys. Ini cocok sih untuk jadi base makeup karena dia tuh non greasy, minim white cast, dan cepet juga meresapnya. Dan kemarin itu gue juga udah sempet pakai untuk olahraga, dan ternyata sunscreen ini tuh memang ngasih kayak efek cooling sensation gitu guys pas dipakai. Bahkan katanya ini tuh sampai minus 2 derajat instant cooling sensationnya. Jadi ini tuh memang cocok juga lah untuk dipakai olahraga karena dia cooling sensationnya tuh bikin kulit jadi kerasa adem dan fresh juga. Untuk SPF-nya ini tuh SPF 50+ PA+4, which is high SPF dan melindungi kita 98% dari sinar UV. Dan kalau kalian mau cobain sunscreen terbarunya Garnier ini, dia udah bisa dibeli di toko Orange juga. Gimana, kalian udah ada yang cobain belum guys? Gagal pakai lotion tone up karena kulitnya kering. Cobain trik simple yang satu ini biar kalau kalian pakai lotion tone up tuh hasilnya lebih smooth. Ketika pakai tone up tuh kayak ada butiran-butirannya gitu. Nah itu sama, badan juga perlu yang namanya skin prep sebelum pakai tone up cream. Sejauh ini skin prep yang kelembapannya paling mantap ada di sini. Ini adalah Shooting and Moisture Gel Aloe Vera dari SYB. Bentuknya gel yang pastinya nyaman banget kalau misalkan kita aplikasiin ke kulit. Dia tuh langsung bisa meresap gitu loh. Dan shootingnya tuh ada banget. Tangan aku udah lebih lembab. Sekarang saatnya kita pakai tone up lotionnya. Aku pakai whitening body serum dari SYB. Warnanya tuh mirip banget kayak warna kulit. Gak cuma ngasih tone up, lotion ini tuh juga ada 6-in-1 active ingredients-nya. Ada niacinamide, vitamin E, alpha-arbutin, glutathione, sodium hyaluronate, and collagen. Kandungan niacinamide-nya tuh ada di urutan nomor 2. Which is kalau kalian tahu kandungan mencerahkan di dalam body lotion, kalau misalkan dia ada di urutan teratas, itu akan meningkatkan kecerahan lebih cepat. Dan pastinya akan permanen, gak cuma sekedar tone up. Keren kan? Tuh, hasilnya juga mulus banget. Karena apa? Skin prep with and without. Kelihatan lebih sehat dan lembab sebelah kiri. Terus dia lebih cerahan. Yang pasti cerahnya juga nggak abu-abu. Simple kan? Dah langsung pakai 2 combo ini, dijamin tone up kalian akan lebih tahan lama juga. Sunflower versus Star, let's go. Yang sebelah kiri ini yang sunflower, dan yang sebelah kanan ini yang star. Kalau dilihat sekilas emang mirip karena mereka panjangnya pun atau size-nya juga mirip. Kalau yang star ini panjangnya 9-12 mm, yang sunflower juga sama. Jadi itu kenapa mereka kelihatannya mirip banget. Cuman kalau in real life sebenarnya yang star ini dia helaiannya lebih tebal-tebal dibandingkan yang sunflower. Jadi yang sunflower ini as you guys can see dia helaiannya tuh lebih tipis-tipis. Kalau yang star itu dia aslinya tuh lebih tebal-tebal dan warnanya tuh lebih pekat dibandingkan yang sunflower. Saranku buat kalian yang first time nyobain Emlen Diary dan pingin yang looknya bener-bener natural, kalian boleh cobain yang sunflower. Kalian pingin nyobain Emlen Diary yang dia looknya tuh lebih bervolume sama lebih tebal tapi tetap natural, tetap cocok banget dipakai untuk daily look, kalian boleh pakai yang star. Karena di beberapa mata orang-orang yang sunflower itu nggak terlalu kelihatan di kamera. Jadi kamu pilih yang sunflower atau yang star? Ini baru yang namanya tinted sunscreen yang bener ya. Dia mengandung iron oxide. Jadinya itu selain proteksi SPF 50+ dan juga PA++++, dia juga melindungi dari visible light, terutama blue light.
Yang gue sayangkan dia ini shade-nya terbatas atau cuman satu ya, dan kurang cocok ya di kulit gue tuh, lihat. Tapi setelah di blend ternyata lumayan lah. Terus dia ini bisa menggantikan 3 produk, pelembab, sunscreen, dan juga serum. Ini ya hasilnya setelah di blend. Hai guys, jadi aku baru banget pulang dari Bali dan aku pengen cerita kemarin sama di Bali tuh kulit aku bener-bener kayak lagi hancur banget. Contohnya nih kayak di bawah bibir aku baru banget kayak mereda daripada kemarin, karena kemarin itu tuh jerawatnya tiba-tiba banyak banget daerah sini, terus di daerah sini juga. Dan aku lupa banget untuk bawa si moisturizer andalan aku kalau buat ngilangin jerawat-jerawat yang gak jelas gitu. Terus aku kemarin sama aku balik dari Bali selama seminggu full, aku setiap malam pagi aku selalu pakai Acne Way ini buat meredakan jerawat-jerawat muka aku. Ini udah mendingan banget daripada kemarin. Nih, ini daerah sini tuh paling sering muncul jerawat. Kemarin itu sempet yang kayak merah-merah dan gede-gede banget. Ini udah much better banget daripada kemarin. TW, ini tuh udah botol kedua aku karena harganya kan murah banget. Jadi aku tuh kayak makainya itu nggak sayang-sayang gitu. Pokoknya kalian wajib cobain ini, terutama kalian yang punya jerawat yang kayak lagi merah-merah. Terus habis itu lagi gede-gedenya, karena dia emang bisa buat meredakan jerawat kalian. Siapa yang ngalamin tiap kali panas-panasan atau abis liburan yang panas, mukanya tuh kayak capek banget kayak gini? Kamu gak sendirian, tapi cobain kedua combo ini. Nah, jadi kalau udah terlanjur, kasih kulit yang emang fungsinya tuh buat recovery. Nih, contohnya dari si Crystalure yang isinya 3% peptide complex. Basically ini sih essence ya, pakainya tuh kayak sebelum serum gitu. Nah, fungsinya sendiri itu tuh kayak buat ngebooster kulit biar nggak makin rusak. Alhasilku tuh kayak nggak gampang capek dan nggak gampang muncul kemerahan ataupun side effect dari sinar UV tuh kayak nggak gampang muncul gara-gara pakai produk ini. Terus ini typical essence-nya bener-bener yang ringan dan aman banget di kulit yang oily skin, jadi kayak nggak bikin berat di muka tuh, kayak nggak sama sekali, tapi hasilnya kayak gini tuh. Terus udah kayak gini ya, lanjut pakai Dalba yang first spray serumnya ini tuh ada white truffle-nya juga. Nah ini tuh ya digabungin sama si Crystalure ini tuh kayak bener-bener combo yang cantik banget. Even di bawah makeup tuh kayak bener-bener bagus pol. By the way, pakainya jangan kebalik ya, meskipun dia tuh face spray tapi dia tuh ada oilnya, jadi pakainya harus essence dulu baru pakai face spray ini. Nih ya, buat teman-teman yang kerjaannya emang panas-panasan atau dari liburan yang panas, nih ya, cobain kedua combo ini. Karena di satu sisi ini bagus banget buat ngebooster kulit yang lagi capek, di satu sisi ini tuh juga bagus banget buat base makeup nih. Cobain. Buat yang nanya, Kak gimana sih caranya biar tahu badan kita itu long atau short torso? Ini banyak banget yang suka ngomong kayak, Kak kamu mah beruntung badannya kurus, tinggi, jadi pakai apa aja itu tetap kelihatan bagus. Atau enggak ada yang suka komen, lah ini mah kalau dia yang pakai bagus, lah kita kayak bernada gitu ya. Well, sebenarnya nggak 100% salah dan nggak 100% benar juga. Karena badan-badan yang berisi atau petit sekalipun, itu tuh tetap bisa kelihatan kece. Asal kalian itu pakai outfit yang sesuai dengan body ratio kalian. Caranya gimana, Kak? Caranya adalah kalian tinggal taruh tangan kalian itu di bawah payudara atau di bawah dada. Kalau gue tuh biasanya ngepasin di bra, bagian bra kan di sini ya. Jadi gue taruhnya di sini. Terus kalian tutup pakai tangan yang satunya jadi kayak gini. Udah? Nah, kalau pusar kalian itu ada jauh di bawah sini, itu artinya kalian punya long torso. Dan kalau pusar kalian itu ada tepat di bawah sini, itu artinya kalian punya balance torso. Dan yang terakhir, kalau pusar kalian itu tertutup tangan, tepat di area sini, itu artinya kalian punya short torso. Bagian bra gue tutup kayak gini. Nah, pusar gue itu benar-benar ketutup tangan, ada di sini. Gitu, itu artinya gue punya short torso. Udah kayak gitu, gampang banget kan? Ini sebenarnya masih ada lagi yang bisa kalian pelajarin. Ada juga yang namanya leg ratio atau body shape juga. Tapi yang penting kalian itu tahu dulu sih body ratio kalian itu kayak gimana. Terus udah deh, segitu aja. Bye. Mwah.